Siapa orang terkaya di Indonesia tahun 2026? Jawabannya mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Berdasarkan Forbes Billionaire List per Agustus 2026, 10 taipan terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang jika digabungkan mencapai ribuan triliun rupiah. Mulai dari pengusaha batu bara, perbankan, industri, hingga bisnis digital, mereka membangun kerajaan bisnis dengan nilai fantastis. Jadi siapa yang berada di posisi pertama dan seberapa besar kekayaannya? Inilah 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2026. 10. Theodore Rahmat. Di posisi ke-10 ada Theodore Permadi Rahmat atau yang lebih dikenal sebagai Teddy Rahmat. Berdasarkan data Forbes per Agustus 2026, kekayaannya mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 77 triliun rupiah. Theodore Rahmat merupakan pengusaha senior Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Triputra Group yang didirikannya pada tahun 1998. Sebelum membangun bisnis sendiri, ia memiliki perjalanan panjang di dunia korporasi dan pernah menjadi CEO Astra Group. Menariknya, Triputra Group tidak hanya bergerak di satu bidang saja. Saat ini kelompok usaha tersebut memiliki lini bisnis yang mencakup agribisnis, energi, manufaktur, perdagangan dan jasa, serta pendidikan. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan bisnisnya terjadi ketika Idira Finance yang sebelumnya berada dalam kelompok usahanya dijual kepada Bank Danamon pada tahun 2004. Hasil transaksi tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan dan mendiversifikasi bisnis Triputra ke berbagai sektor. Forbes juga mencatat bahwa Theodore Rahmat memiliki kepentingan di sektor batubara melalui kepemilikan minoritas di perusahaan yang dikenal sebagai Alam Tri Resource Indonesia. Dengan pengalaman puluhan tahun membangun bisnis dan kekayaan sekitar 77 triliun rupiah, Theodore Rahmat menjadi pembuka daftar 10 orang terkaya Indonesia dalam video ini. 9. Lim Haryanto Wijaya Sarwono. Di posisi ke-9 ada Lim Haryanto Wijaya Sarwono, salah satu pengusaha senior Indonesia yang membangun kekayaannya terutama dari sektor sumber daya alam, khususnya kelapa sawit dan pertambangan nikel. Berdasarkan data Forbes terbaru, kekayaan Lim Haryanto mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 82 triliun rupiah. Ia dikenal sebagai pendiri Harita Group, sebuah kelompok usaha keluarga yang bergerak di berbagai sektor sumber daya alam, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pertambangan bauksit dan nikel, hingga bisnis lainnya. Salah satu aset penting keluarga Lim adalah Bumitama Agri, sebuah perusahaan kelapa sawit yang tercatat di bursa Singapura. Pada sektor nikel, keluarga Lim juga memiliki Trimega Bangun Persada yang dikenal melalui bisnis pengelolaan nikel dan kemudian melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Dengan kekayaan sekitar 82 triliun rupiah, Lim Haryanto menempati peringkat ke-9 sebagai orang terkaya di Indonesia tahun 2026. 8. Marina Budiman. Di posisi ke-8 ada Marina Budiman dengan kekayaan sekitar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 99 triliun rupiah. Menariknya, kekayaan Marina Budiman datang dari sektor yang semakin penting di era digital, yaitu pusat data atau data center. Marina merupakan salah satu pendiri DCI Indonesia, sebuah perusahaan yang didirikannya bersama Otto Sugiri dan Han Arming Hanafia pada tahun 2011. Sebelumnya, perjalanan karir Marina juga sudah sangat dekat dengan dunia teknologi. Ia pernah bekerja di Bank Bali, kemudian bergabung dengan Sigma Cipta Caraka sebelum ikut mendirikan Indonet, salah satu penyedia layanan internet pertama di Indonesia. Pada DCI Indonesia, Marina saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris, sementara Otto Sugiri menjadi founder sekaligus Presiden Direktur. DCI Indonesia sendiri bergerak dalam penyediaan infrastruktur data center, termasuk layanan colocation dan konektivitas untuk berbagai kebutuhan bisnis digital. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada 2013 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2021. Dengan kekayaan sekitar 99 triliun rupiah, Marina Budiman bukan hanya masuk jajaran orang terkaya Indonesia,
tetapi juga menjadi salah satu figur penting dalam perkembangan infrastruktur digital nasional. 7. Otto Toto Sugiri. Di posisi ketujuh ada Otto Toto Sugiri dengan kekayaan sekitar 7,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 138 triliun rupiah. Nama Otto Toto Sugiri menarik perhatian karena ia membangun kekayaannya dari sektor yang mungkin tidak banyak dibayangkan sebelumnya, infrastruktur pusat data. Otto merupakan pendiri sekaligus Presiden Direktur DCI Indonesia, perusahaan yang didirikannya pada tahun 2011. DCI kemudian berkembang menjadi salah satu operator data center terbesar di Indonesia dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Namun perjalanan bisnis Otto sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum DCI berdiri. Pada 1989, ia mendirikan Sigma Cipta Caraka yang kemudian diakuisisi oleh Telkom Indonesia dan kini dikenal sebagai Telkom Sigma. Setelah itu, Otto melihat bahwa kebutuhan terhadap penyimpanan dan pengolahan data akan terus meningkat seiring berkembangnya internet dan ekonomi digital. Dari situlah DCI Indonesia dibangun. Perusahaan ini menyediakan infrastruktur data center dengan standar tinggi, termasuk fasilitas tier 4. DCI sendiri mulai beroperasi pada 2013 dengan data center pertamanya, JK1. Kini DCI terus memperluas kapasitasnya, termasuk fasilitas yang dirancang untuk mendukung kebutuhan cloud computing, kecerdasan buatan, dan teknologi digital generasi berikutnya. Dengan kekayaan sekitar 138 triliun rupiah, Otto Toto Sugiri membuktikan bahwa di era digital saat ini, bukan hanya pemilik tambang atau bank yang bisa masuk jajaran Taipan terkaya. 6. Sri Prakash Lohia. Di posisi ke-6 ada Sri Prakash Lohia, pengusaha kelahiran India yang kemudian menjadi warga negara Indonesia. Berdasarkan data Forbes terbaru 2026, kekayaannya mencapai sekitar 8,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 149 triliun rupiah. Perjalanan bisnisnya dimulai ketika ia bersama sang ayah, Mohanlal Lohia, membangun Indorama Corporation di Indonesia pada tahun 1975. Awalnya bisnis mereka bergerak di bidang pemintalan benang, tetapi Sri Prakash kemudian membawa perusahaan tersebut berkembang jauh lebih besar. Indorama kini telah menjadi kelompok industri global yang memproduksi berbagai material penting, mulai dari pupuk, polyolefin, bahan baku tekstil, serat dan benang, hingga sarung tangan medis. Bisnisnya juga telah berkembang ke berbagai negara di dunia. Dari sebuah bisnis benang yang dibangun hampir 5 dekade lalu, Sri Prakash Lohia berhasil membangun kerajaan industri berskala internasional. 5. Sri Dato Tahir. Memasuki 5 besar, ada nama Sri Dato Tahir, pendiri Mayapada Group dengan kekayaan sekitar 9,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 169 triliun rupiah. Perjalanan Tahir cukup menarik. Ia memulai bisnisnya dari usaha dealer mobil pada akhir 1980-an. Setelah bisnis tersebut mengalami kegagalan, ia kemudian beralih ke bisnis garmen sebelum perlahan membangun kerajaan bisnis Mayapada. Kini Mayapada Group telah berkembang menjadi konglomerasi dengan bisnis di berbagai sektor, termasuk perbankan, kesehatan, properti, retail, asuransi, dan media. Salah satu perusahaan pentingnya adalah Bank Mayapada Internasional. Sementara di sektor kesehatan terdapat jaringan Mayapada Hospital. Tahir juga dikenal sebagai seorang filantropis. Melalui Tahir Foundation, ia bersama keluarganya mendukung berbagai program di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan kekayaan sekitar 169 triliun rupiah, Sri Dato Tahir menempati posisi kelima sebagai orang terkaya di Indonesia tahun 2026. 4. Antoni Salim. Memasuki posisi keempat, kita bertemu dengan salah satu nama yang sudah sangat lama dikenal dalam dunia bisnis Indonesia, yaitu Antoni Salim. Berdasarkan data Forbes terbaru, kekayaannya diperkirakan mencapai sekitar 191 triliun rupiah. Antoni Salim adalah pemimpin Salim Group, sebuah kelompok usaha dengan investasi yang sangat beragam, mulai dari makanan, retail, perbankan, telekomunikasi, hingga energi. Salah satu perusahaan paling terkenal yang berada di bawah kendalinya adalah PT Indofood Sukses Makmur, perusahaan yang dikenal sebagai salah satu produsen mie instan terbesar di dunia.
Menariknya, kerjaan bisnis Salim tidak berhenti di Indonesia saja. Keluarga Salim juga memiliki kepentingan di First Pacific, perusahaan investasi yang tercatat di Bursa Hong Kong, dan memiliki berbagai investasi, termasuk Indofood dan perusahaan telekomunikasi Filipina, PLDT. Dalam beberapa tahun terakhir, Salim juga semakin memperluas investasi ke sektor sumber daya alam, termasuk kepemilikan di perusahaan seperti Bumi Resource, Medco Energi, dan Aman Mineral. Dengan kekayaan sekitar 191 triliun rupiah, Antoni Salim menempati posisi keempat sebagai orang terkaya di Indonesia. 3. Robert Budi Hartono. Di posisi ketiga, ada salah satu nama yang sudah puluhan tahun berada di jajaran orang terkaya Indonesia, yaitu Robert Budi Hartono. Berdasarkan data Forbes per Agustus 2026, kekayaan Budi Hartono mencapai sekitar 15,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 286 triliun rupiah. Bersama kakaknya mendiang Michael Bambang Hartono, Robert kemudian mengembangkan bisnis keluarga tersebut hingga menjadi salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia. Namun sumber kekayaan keluarga Hartono tidak berhenti di industri tembakau. Salah satu aset paling penting mereka adalah Bank Sentral Asia atau BCA. Keluarga Hartono mengambil kepemilikan di BCA setelah krisis keuangan Asia 1997-1998. Selain Jarum dan BCA, gurita bisnis keluarga Hartono juga mencakup Polytron, properti, teknologi, dan bisnis digital, termasuk kepemilikan di Global Digital Niaga, perusahaan yang menaungi platform e-commerce, yaitu Blibli. Dengan kekayaan tersebut, Robert Budi Hartono menempati posisi ketiga sebagai orang terkaya di Indonesia. 2. Prajogo Pangestu. Di posisi kedua ada Prajogo Pangestu, salah satu pengusaha paling sukses dalam sejarah bisnis Indonesia. Berdasarkan data Forbes per Agustus 2026, kekayaan Prajogo Pangestu mencapai sekitar 16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 288 triliun rupiah. Perjalanan Prajogo Pangestu sebenarnya dimulai dari sektor yang sangat berbeda. Putra seorang pedagang karet ini memulai karir bisnisnya dari industri kayu pada akhir 1970-an. Perusahaannya Barito Pacific Timber kemudian melantai di bursa pada 1993. Setelah mengurangi bisnis kayu, perusahaan tersebut berganti nama menjadi Barito Pacific pada tahun 2007. Dari sinilah kerjaan bisnis Prajogo berkembang semakin luas. Barito Pacific kemudian memperkuat bisnis petrokimia dan energi, termasuk melalui kepemilikan di Chandra Asri, dan berkembang menjadi salah satu produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Dari bisnis kayu puluhan tahun lalu, Prajogo Pangestu berhasil membangun kerajaan bisnis yang kini mencakup petrokimia, energi, pertambangan, dan energi terbarukan. 1. Akhirnya kita sampai pada posisi pertama. Inilah orang terkaya di Indonesia, Lau Tu Kong, dengan kekayaan sekitar 16,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 302 triliun rupiah. Titik baliknya terjadi pada tahun 1997 ketika ia membeli tambang batubara pertamanya. Beberapa tahun kemudian, berbagai aset pertambangan tersebut dikonsolidasikan dan berkembang menjadi Bayan Resource sebagai salah satu pemain besar industri batubara Indonesia. Dari seorang anak pengusaha konstruksi di Singapura, ia membangun kerajaan bisnis di Indonesia dan akhirnya dikenal sebagai Raja Batubara Indonesia. Itulah pembahasan 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2026. Menariknya mereka membangun kekayaan dari berbagai sektor, mulai dari batubara, energi, perbankan, hingga teknologi digital. Namun kekayaan sebesar itu tentu bukan hanya tentang angka. Di baliknya ada perjalanan panjang, keputusan besar, risiko, dan kemampuan melihat peluang. Jadi menurut kamu, siapa yang paling menginspirasi dari daftar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian video dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.